Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini gua Ilham dan gua sekarang lagi ada di sebuah apotek dan di samping gua ada seorang wirausahawan yaitu owner dari apotek ini yaitu Apotek AG Pharma ya. Oke. Boleh tahu namanya siapa, Bang? Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikar bin Hasbi. Oke. Oke, asal saya Sumatera. Oke. Saya owner dari Apotek AG Pharma. Oke, siap. Nih Bang, tujuan gua kesini yaitu gua pengen tahu nih, nanti ada beberapa pertanyaan yang gua ingin tanyakan ke Abang nih. Siap. Boleh nggak? Boleh. Oke. Jadi gua ingin bertanya mengenai pertanyaan yang nanti gua akan tanyakan. Jadi kan gua lihat nih apotek nih lengkap ya, pasti untuk memulai usaha butuh modal tuh kan. Ya. Nah, gua kira kayaknya nih modalnya nggak kecil ya, pasti Ya, cukup besar lumayan, ya. ya, alhamdulillah lumayan gede sih harus untuk modal pertamanya. Iya. Nah, gue pengen tahu nih, abang nih kan mulai usaha pasti butuh modal. Modalnya tuh kira-kira abang dapat dari mana gitu? Modal sih ada support dari orang tua sedikit, ada dari tabungan sendiri ada juga sedikit dengan nominal lah, alhamdulillah lah dari kerja sama orang sedikit demi sedikit, ya kan, alhamdulillah jadilah usaha ini sendiri. Berarti bertahap gitu ya? Ya bertahap, Ngumpulin dia nggak modalnya. langsung. Iya, nggak langsung gitu ya. Ya. Jadi bisa sampai sekarang nih segitu banyaknya, mungkin dari dulu nggak terlalu banyak. Ya, Sekarang penuh gitu etalasenya. ya, alhamdulillah. Nah, ini kan pasti abang nih pasti setiap hari ngelola di sini, jual di sini gitu ya. Nah, kalau sepertinya ada nih waktu-waktunya yang lagi istilahnya penjualan atau kurang gitu ya. Ada ya. Gitu ya. Ada yang naik, ada yang turun, kadang ada yang stabil, ya dia nggak tiap hari itu nggak, angkanya tuh pasti berubah ya. Nah, gimana tuh abang bisa ngelolanya supaya pendapatan setiap bulannya selalu ada gitu? Apa dari stoknya gitu dikurangin belinya? Enggak, paling cuma kita lengkapi apa yang kurang aja. Nah, kita lengkapi beberapa item, misalnya itemnya kurang, itu kita belanja sedikit, kita tambah, jadi itemnya nggak berkurang dan pendapatannya tetap normal dengan angka yang normal juga. Oh, jadi itu maksudnya pengaturan di stok oknumnya mungkin ya? Iya. Biar selalu ada terus Iya, gitu ya, betul. setiap merek. Dan menurut abang nih gimana kalau ada usaha yang modalnya tuh istilahnya pinjam dari bank gitu, nggak kayak abang tadi kan pinjamnya tuh modalnya tuh diambil dari ya bantuan orang tua sama Ya, tabungan tabungan gitu. sendiri. Nah, menurut abang gimana tuh kalau soal pinjaman itu? Kalau misalnya pinjaman sih dari bank, dia kan ada bunganya, ada temponya dan ada waktunya. Dan kita harus sesuai target dulu penjualannya kayak mana. Tapi kalau penjualannya naik normal, pasti ke handle targetnya itu pasti dapat dia. Dan kalau minimal jumlah kita ambil kredit, selain ini namanya kredit kalau sekarang dari bank pinjaman itu, kita bisa mungkin lebih banyak lagi barangnya, lebih item dengan lebih banyak, kebutuhan lebih banyak lagi, pengeluaran pun nanti pasti per bulannya agak naik sedikit karena harus ada yang kita ingin. Oke, mantap. Berarti istilahnya nggak terlalu bermasalah gitu ya, Iya. walaupun mulai usaha dengan modal pinjaman gitu. Iya, betul. Kalau sepertinya ada nggak sih resikonya tuh? Dia resiko kalau kita pinjaman ini, kita resikonya tuh kalau di bagian keuangan nggak teratur, habis itu di saat kan dia kalau main ini kan dia bulanan ya, istilahnya kita bilang bulanan tuh wajib mati uang berarti sekian untuk kreditnya itu harus kita tutup. Tapi dia ada plus ada minusnya juga kalau kita main kredit pinjaman gini. Plusnya kita item barang banyak, mungkin penjualan kita cepat, tapi minusnya itu saat penjualan menurun. Nah, saat itu kita ada minus, mungkin kehendak di pembayaran. Ya mungkin gitu ya. Iya. Di pembayarannya yang agak tersendat kalau iya, istilahnya penjualan kurang gitu ya. Dan juga cara mengelola modal nih Bang. Kalau sepertinya kan kita pasti kelihatan awal-awal itu udah dihitung kita nih modal berapa gitu. Iya. Abang tuh kalau mengelola modal tuh harus terus ada modal apa enggak gitu? Dia tuh kalau modal tuh kita lihatnya tahun nanti.
tahunan ya, karena kita misalnya masuk ini sekian 100 minimal 100 lah modal umpama gitu kan. Kita masuk 100 berarti bulannya kita tahun ini 100 modal, pas kita cek tahun depan nanti pas tahun pokok kita buka, kita cek item barangnya ada nggak sesuai modal itu, apa lebih atau kurang, di situ baru kita lihat. Berarti kalau misalnya lebih berarti penjualan toko kita naik. Nah, modal juga agak nambah dari situ. Oh, jadi kalau kalau istilahnya dasarnya sepertinya 100 Iya. modalnya. Kalau sepertinya nominal untuk tahun ke depannya bertambah, Berarti bisa barangnya ditambah. Iya, Gitu. itu. Ya, istilahnya perkembangan ya. perkembangan ya, maksudnya perkembangan Iya. penjualan. Dan untuk pertanyaan terakhir, jadi kan tadi udah dijelasin ya strateginya gitu untuk per tahun gitu kan, ada kalau sepertinya modalnya bertambah pasti barangnya juga bertambah, Iya, berarti bertambah. strateginya begitu ya. Nah, Sebenarnya pertanyaan terakhir ini sama yang abang jawab barusan gitu. iya. Jadi ya istilahnya penggunaan modal modal tabungan pribadi itu bisa ditarik dari yang tadi tabungan pribadi sama dari bantuan orang tua, dikembangin bisa sampai jadi segede ini ya, Iya. istilah gitu ya. Oke bang, jadi itu pertanyaan terakhir dari saya, dan juga terima kasih kepada abang yang sudah menyempatkan waktunya kepada saya gitu ya, udah mau diwawancara gitu. Terima kasih abang Pika ya. Siap. Oke, mantap, terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.